Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Masih dalam pergerakan zat melalui membran sel. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas, saya usahakan tidak lebih dari 10 menit ya. Pak Jul akan membahas mengenai perbandingan ya, sel tumbuhan dan juga sel hewan dalam pertukaran atau pergerakan zat yang berbeda. Nah, ini tujuan mempelajari ini semua adalah kita akan menjawab tabel ini ya. Tabel 2.2 perbandingan sel tumbuhan dan sel hewan yang ada di dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, masing-masing ada ukurannya. Apakah konsentrasi isotonik, hipotonik, hipertonik, arah perpindahan molekul airnya. Kita mulai dari yang bagian pertama. Nah, di yang pertama ini didefinisikan terlebih dahulu adalah dia berada di dalam larutan isotonik. Ya. Nah, ukuran selnya itu tentunya adalah tetap. Ya, tetap. Ukuran selnya tetap. Nah, kalau isotonik itu tentunya tidak terjadi perpindahan molekul air, ya. Jadi kita bisa menjawab tidak terjadi perpindahan molekul air. Ya. Nah, ini ada arah panahnya, Pak. Nah, kalian bisa lihat arah panahnya. Ini ada H2O masuk, tapi juga ada H2O keluar. Kalau ada yang masuk, ada yang keluar, itu kan berarti konsentrasinya tetap. Begitu juga pada sel tumbuhan. Ini ada yang masuk, kemudian ada yang keluar. Konsentrasinya tetap. Ya. Dan juga ukuran selnya juga tetap. Lanjut, sekarang pada kasus yang hipotonik. Ya. Di sini hipotonik, saya agak turunkan ya. Ini kasusnya adalah hipotonik. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk sel hewannya itu mengalami lisis. Ini sel hewan ya ini, karena yang atas ini kan hewan. Ini mengalami lisis. Ya. Nah, mesti kalian bertanya-tanya, lisis itu apa sih? Nah, lisis itu adalah proses kerusakan membran sel. Kerusakan membran sel yang menyebabkan pecahnya sel. Menyebabkan pecahnya sel dan keluarnya organel sel. Nah, ini ternyata ada tandanya ya, ada yang keluar ya, dan keluarnya organel sel. Seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah pergerakan. Nah, sebab karena pergerakan air ke dalam sel. Ke dalam sel melalui osmosis. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi ukuran selnya menjadi lisis, menjadi rusak, menggembung ini. Ternyata dia menggembung. Kemudian akan menyebabkan kalau sudah elastisitas membrannya sudah tidak kuat, ya sudah pecah, keluar organel sel di dalamnya kemudian keluar. Nah, itu lisis. Nah, sedangkan pada sel hewan itu mengalami turgid. Ya. Turgid. Nah, seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan turgid? Nah,
turgid adalah kondisi sel tumbuhan yang membengkak. Ini sudah dituliskan ya. Jadi bisa dikatakan kondisi selnya itu bengkak. Nah, turgidisitasnya itu atau turgidisitas itu kenapa kok bisa jadi bengkak? Itu diakibatkan air masuk ke dalam tumbuhan melalui osmosis. Nah, atau karena airnya terlalu banyak, kemudian kan airnya disimpan di vakuola, sehingga vakuolanya itu mendorong membran sel ke dinding sel. Nah, ini membran selnya ini yang kecil, kemudian dinding selnya ini yang terluar. Seperti itu. Akibatnya apa? Ya sama saja. Kalau tadi sel hewan itu bengkak, kalau ini juga bisa dikatakan bengkak juga ya, atau menggembung juga karena terisi air. Nah, akibatnya sel bisa mengeras dan membengkak. Nah, arah perpindahannya adalah air berpindah dari larutan menuju sel. Nah, ini kelihatan ini. H2O itu kan dari larutan, dari luar masuk. Dari luar masuk. Nggak ada panah keluar. Nah, ini bedakan dengan yang ini. Kalau ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada air yang keluar, hanya masuk saja. Kita bayangkan kalau sebuah sel diisi air terus tanpa harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya untuk yang kondisi ketiga, yaitu pada kondisi hipertonik. Nah, jadi kalian bisa mencentang di bagian ini ya, kondisi baik isotonik, hipotonik maupun hipertoniknya. Ukuran selnya yang di bagian sini, yang kiri saya tulis di kiri, kemudian yang arah perpindahan molekulnya Pak Jul tulis di bagian kanan. Seperti itu. Pada kondisi hipertonik itu ukuran selnya semuanya menjadi yang satu keriput, yang satu juga keriput. Nah, itu ukuran sel bisa dikatakan menyusut. Nah, menyusut karena apa? Karena cairan yang ada di dalam sel itu keluar. Ini keluar juga. Hewan cairan selnya keluar, pada tumbuhan cairan airnya juga keluar. Ini kan ada arah panah keluar. Nah, itu pada kondisi hipertonik. Jadi kita bisa menyimpulkan arah perpindahan molekul airnya adalah air berpindah dari dalam sel ke luar sel. Seperti itu. Jadi untuk mempelajari mengenai perpindahan atau pergerakan zat melalui membran ya, itu perhatikanlah arah anak panahnya. Arah anak panah itu menunjukkan arah aliran air atau cairan. Ya, nanti yang akan menentukan kondisi dari masing-masing sel itu. Apakah dia isotonik, apakah dia hipotonik, apakah dia hipertonik. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.